masalah kru itu untuk diminimalisir ruang gerak untuk maaf aja ya kenakalannya itu Mas, dipersempit. kita kalau ngebina orang ya, kita pecut, kita enakin Mas. Kita sayat kulitnya, kita jahit sendiri, kita kasih tensoplas, kita obatin gitu. Kalau kita pukul, kita obatin Mas. Jadi bahasanya ada yang kita kasih, ada yang kita minta. Supir itu dimanja terus, diturutin terus juga nggak bagus Mas efeknya. Karena pasti ngerugiin perusahaan. Tapi kalau dipecutin doang terus juga nggak bagus juga. Karena mereka kerjanya jadi nggak dengan hati gitu. Makanya yang paling enak itu dididik, yang digembleng itu benernya hatinya Mas, jiwanya, militansinya gitu. Tumbuhkan rasa cinta mereka terhadap perusahaan Mas. Entah gimana caranya. Ini biasanya kalau bosnya nggak bakal bisa nyampe ke situ Mas. Yang bekerja itu biasanya mandor-mandornya harus. Makanya mandor-mandornya harus solid. Kepalanya, pikirannya jangan ke duit, tapi ke perusahaan. Kita mikirnya begini Mas, kalau perusahaan ini perutnya kenyang Mas, muntahannya bisa dirasain semua orang. Tapi kadang selama ini ya, saya tahu perusahaan-perusahaan di situ biasanya yang banyak bermain kan benernya mandor ya Mas. Kalau mandor-mandor udah seneng ngerasain duit CT-an, duit komisi dari supir, ntar akhirnya udah mulai tebang pilih kasih segala macam kan nggak sehat Mas. Terakhirnya di kalangan kru udah mulai ada kubu-kubuan. Saya ngeliatin temen punya bis 4, bis 6, bis 8 di bawah 10 itu aja udah ada kubu-kubuan, supir ini, supir itu, grup ini, grup itu, nggak sehat Mas. Saya dulu di HR supir 1.200-an Mas kru. Saya mimpin 1.200-an kru. Dan nggak pernah ada kubu-kubuan di dalamnya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama rendah. Makanya biasanya pemimpinnya harus kuat. Pemimpin di sini bukan Pak Haji Arianto, bukan yang punya, tapi mandornya, orang yang selama ini ngurusin mereka. Kan ada mandor kru kan? Nah, itu orangnya harus benar-benar lurus Mas. Harus benar-benar lurus. Saya lah mandor ya. Nah, ya, sampean kan posisinya gitu kan, ngurusin orang. Makanya saya banyak sering ini masukan-masukan. Ya, sampean harus bisa diterima sama teman-teman. Karena mandor itu nggak semua mandor ditaruh sama perusahaan itu rekan-rekannya mau nerima Mas. Kadang di depannya doang, iya pak, siapa, di belakangnya udah ngomongin sialan mandor gue, kerjaannya nyuruh doang. Berarti kan dia secara nggak langsung nggak diterima sama mereka. Makanya nyari mandor tuh benernya susah hasil kalau di perusahaan. Karena harus bisa nyari orang. Kalau ilmunya mah bisa kita ajarin Mas. Tapi kejiwaannya susah. Makanya harus orang yang benar-benar bisa diterima gitu. Kadang-kadang kita juga kan loyalitas ke mereka, mengayomi mereka. Kadang-kadang orang itu ada yang gimana ya? Responnya itu ya beda-beda. Beda-beda namanya orang lain kepala. Begitu. Kita naruh aturan seperti begini, ya ada yang terima, ada yang kata tadi bilang Mas, yang di belakang ya, oke. Makanya jangan cuma diminta, jangan cuma dituntut, tapi dikasih edukasi Mas. Kenapa sih perusahaan ngambil keputusan kayak gini? Itu kadang perlu dikasih mereka ruang buat, ya ibarat kalau mereka ngobrol, kita datang kumpul, kalian ada masalah apa, begini pak, begini. Jadi kalau kita ngasih solusi, kita ngasih pemahaman itu dikasih tahu kenapa kok perusahaan ngambil keputusan kayak gitu, kan jadi mereka bisa berpikir. Kadang orang tinggal nyuruh doang, nggak diturutin marah-marah, nggak tahu kebutuhan mereka juga. Banyak mandor-mandor masalahnya, contoh kru minta libur, jebret, Mas orang tua saya meninggal. Oke, satu berangkat, ntar Mas saya ada kebutuhan ini, tapi jawabannya ketus, kasar, ngasih libur nggak jelas, kan akhirnya emosi juga mereka. Jadi banyak dari hal-hal kecil kayak gitu benernya yang bisa ngerusak kepercayaan karyawan sama mandor. Jadi mandor itu harus bener-bener orang yang bisa ngemong, harus sabar. Betul, harus bisa ngomong, sabar, bisa ngambil hati orang. Oh ini mah ini begini, orang ini begini. Jadi orang segan, per orang juga harus bisa dibaca. Jadi orang harus segan sama dia, bukan takut. Nyadar. Ada masanya, masa juga dulu gitu. Masa gini, kelakuan Anda itu saya udah tahu. Maksudnya kan saya juga bukan eksekutor gitu kan. Jadi macam gini loh, emang emosi ya. Saya tadi minta ban. Oke, yang mana yang belakang? Ada satu di gudang, dua-duanya. Misal, kamu bawa mobil gimana? Masa nggak berasa? Kan pecah ban satu, ya gitu itu terlalu emang. Ya itulah. Ban kalau baru pecah klaim aja Mas. Klaim lah, kalau bannya baru klaim. Tergantung persentase. Iya. Cuma 50%. Tapi sampai pinggir berarti kan kelalaian. Ban pecah biasanya kenapa sih? Satu angin, kedua emang kelalaian bawa mobil. Itu tahu, berarti kan dasarnya kelalaian kan? Dia nggak ngontrol angin. Lalai juga itu. Kalau lalai itu include ya.
Kalau sifatnya kelalaian, klaim aja mas ban. Karena apa? Biar dia hati-hati. Kalau kita diurusin sama pecah ban terus, buset ban 1 3,5 juta mas. Iya. Sekarang berapa hari? Ban 1 4 juta, 3,5 juta. Ya kalau kita Cina lah ibaratnya kan guys. Apalagi kalau kelihatan bekas gesekan kayak habis diantemin dia nyerempet trotoar bagaimana. Klaimin aja. Itu dampaknya ke kita. Ya kadang-kadang ada yang nggak setuju juga mas. Itu deal ya Bu? Itulah makanya perusahaan itu nggak boleh diatur sama karyawan. Klaim itu kan sifatnya bukan kita minta ganti rugi sama dia. Paling nggak ada biaya takzir lah. Sekiranya bikin dia berhati-hati di kemudian Ada efek hari. jelas itu dalam artinya dia lebih berhati-hati. Iya, ada efek jerahnya. Bukan kok karena kita butuh duitnya, bukan. Karena kalau itu disepelein, ntar orang hasilnya asal-asalan. Jadi malas ngecekin ban, pecah mulu. Sekali jalan 1 PP pecah 1, 3 juta hilang.